Cuma butuh waktu 2 bulan aja, saya udah bisa dapetin 20 juta dari YouTube. Jadi karena sudah 2 bulan tidak upload video, saya sebenarnya sedang mengembangkan sebuah channel baru teman-teman. Nah, ide kontennya adalah konten cerita sejarah tanpa muka, yang tentunya tanpa editing, jadi cocok banget buat kalian yang belum punya skill editing dan nggak pede tampilin muka di depan kamera. Ini adalah tips rahasia yang mungkin orang-orang lain belum banyak yang tahu. Jadi di video kali ini saya akan share ke kalian cara bikin kontennya biar bisa dapetin cuan dari YouTube. Cuma modal konten tanpa editing dan tanpa nunjukin muka yang tentunya bisa lolos monetisasi. Di sini kita fokus pada video short ya teman-teman. Kalau kalian lihat konten-konten seperti ini sangat gampang sekali dapat view. Bisa kalian lihat total jumlah view per satu videonya itu bisa tembus sampai jutaan view. Dan ini saya dapatkan kurang lebih 2 mingguan saja teman-teman. Dan hanya butuh beberapa video saja saya sudah bisa mengajukan monetisasi. Dan jika dilihat di bagian terbarunya bisa tembus di atas 10.000 view teman-teman. Dan ini ada salah satu video saya yang saya upload itu pada tanggal 4 Mei itu sudah tembus 1 juta view teman-teman. Ini menandakan konten seperti ini tuh sangat diminati semua kalangan. Dan di sini saya akan bongkar rahasianya ke kalian semua supaya kalian paham gimana cara bikin videonya sampai bisa dapat cuan dari YouTube. Nah, sebelum mulai tutorialnya, saya mau rekomendasiin sebuah ebook yang biasa saya pakai buat pedoman saya bikin konten. Nah, di ebook ini akan diajarkan cara buat channel dari nol, mulai dari setting channelnya, setting videonya, dan juga tips uploadnya juga. Dan ebook ini jadi salah satu alasan saya buat bisa bikin banyak channel, karena ada berbagai macam tips-tips keren terbaru yang nggak akan kalian temukan dimanapun. Nah, buat yang minat bisa chat aja nomor ini. Dengan harga 50.000 aja, kalian bisa dapetin ebook ini teman-teman. Oke, silahkan perhatikan ya teman-teman. Semua konten dari channel ini adalah konten cerita sejarah, yang isinya adalah cerita-cerita sejarah masa lalu. Apakah konten kayak gini itu bisa dimonetisasi? Tentu saja bisa teman-teman. Kalian bisa lihat ya, logo dolar di videonya ini sudah muncul, yang artinya channel ini sudah lolos monetisasi teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan bongkar gimana cara bikin konten seperti ini dari awal sampai cara uploadnya. Jadi simak aja videonya dan jangan di-skip biar kalian tidak gagal paham tutorial yang saya bagikan kali ini. Karena ilmu ini gratis, saya cuma minta bantuan dari teman-teman dengan cara tekan tombol like-nya biar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih sekali, semoga satu like dari kalian bisa jadi berkah buat kalian semuanya. Oke, untuk step pertama teman-teman, silahkan kalian itu download dulu ChatGPT. Nah, ini ChatGPT ini penting sekali teman-teman ya, karena ini adalah sumber ide yang akan kita gunakan untuk membuat kontennya. Nah, teman-teman bisa masuk ke Google Play Store. Di sini di pencarian ini teman-teman bisa cari ChatGPT seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa install dulu ya. Kemudian jika sudah diinstal, teman-teman bisa langsung buka saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan promptnya. Nah, untuk promptnya ada 3 bagian teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama seperti ini. Ya, yang kedua adalah seperti ini ya, dan yang ketiga seperti ini. Jadi ini ada 3 prompt. Nah, jadi di prompt ini nanti kita suruh ChatGPT ini bikin ide kontennya teman-teman, sampai 100 ide konten. Jadi ini kita nggak perlu mikir ide lagi teman-teman. Keren banget pokoknya ya. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung buka ChatGPT-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti teman-teman itu disuruh login terlebih dahulu di aplikasi ChatGPT ini. Silahkan teman-teman bisa login terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah login, nanti teman-teman bisa tulis di sini. Ini teman-teman bisa tulis yang prompt tadi ya, yang saya jelaskan dari tadi ya teman-teman. Untuk promptnya itu seperti ini. Yang pertama ini seperti ini. Video pendek vertikal dengan durasi maksimal 60 detik buat untuk target audiens masyarakat umum yang terhibur dengan kisah sejarah. Topik yang ingin diangkat antara lain perang, kisah unik sejarah, tokoh terkenal, sejarah unik kerajaan, penjajahan, penjelajahan, petualangan, dan sebagainya. Buat dalam bentuk tabel dan deskripsikan secara singkat. Nah, ini kita suruh untuk buatkan 100 judul teman-teman. Nah, kemudian ini langsung aja kita klik yang anak panah ke atas ini. Nah, ini secara otomatis nanti akan di-generate-kan seperti ini teman-teman. Nah, ini keren banget teman-teman ya. Nah, ini sudah ada deskripsi singkatnya juga.
Ini ada yang perang terpendek 38 menit. Ini deskripsi singkatnya, kisah perang Anglo-Zanzibar tahun 1896, perang tercepat dalam sejarah. Kemudian ini ada lagi, kenapa Napoleon selalu pegang perutnya di lukisan. Fakta unik di balik gaya pose ikonik Napoleon Bonaparte. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sampai 30. Nah, apakah kamu ingin saya lanjutkan ke nomor 31 sampai 100 sekarang? Nah, ini jawab saja ya, lanjutkan seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini keren banget teman-teman ya. 31 ini dikasih keterangan dulu teman-teman. Keren banget ya teman-teman. Seakan-akan kita itu berhadapan dengan seorang pakar teman-teman, pakar sejarah. Nah, ini langsung muncul nih, rasa yang dihukum oleh rakyatnya sendiri banyak sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sampai berapa ini teman-teman? Sampai 100 teman-teman, luar biasa. Ini ada yang Indonesia juga ada, tokoh dunia yang ternyata punya darah Indonesia. Nih ada, nih banyak sekali teman-teman ya. Nih, kalau kamu mau, saya bisa bantu memilih 10-20 judul terbaik untuk diproduksi dulu berdasarkan potensi viralitas tertinggi, atau dibuatkan skrip singkatnya. Mau dilanjutkan ke sana? Nah, ini ada pilihannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini nggak usah dilanjutkan teman-teman. Nah, ini langsung aja kita masuk ke prompt yang selanjutnya tadi. Kita langsung tempelkan aja prompt yang kedua tadi teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini prompt yang kedua ini kita harus memasukkan dulu teman-teman, memasukkan nomornya. Ini kan, buatkan saya cerita pendek dari tema nomor. Nah, ini buka kurung ganti dari tabel ID. Nah, tabel ID yang mana? Tabel ID itu yang ini teman-teman. Nah, ini kan ada nomornya nih. Ada nomor 100, 99, 98. Ini teman-teman bisa pilih terlebih dahulu. Nah, teman-teman pilih dulu ya mau yang mana. Silakan teman-teman pilih dulu. Nah, ini sebenarnya ini menarik teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang sesuai keinginan teman-teman, yang memang ceritanya itu menarik banget. Misalkan teman-teman baca-baca, wah ini menarik nih. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, saya itu tertarik ya teman-teman sama nomor 85 ini. Nih, kisah kota di bawah laut yang ditemukan lagi. Nah, ini penemuan kota di bawah laut di Yunani atau India. Nah, ini saya tertarik teman-teman. Saya ingin menggantinya ini di nomor 85 ya. Sebentar. Ini kita hapus dulu. Dan kita isi 85. Nah, buatkan saya cerita pendek dari tema nomor 85. Maksimal 150 sampai 200 kata yang intens. Wah, ini keren banget teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini sudah saya racik betul-betul profesional sekali untuk promptnya ini. Langsung aja teman-teman klik generate. Usahakan yang nomornya ini benar ya teman-teman, nomor sesuai keinginan teman-teman. Kemudian kita klik generate ini. Anak panah tadi. Nah, teman-teman bisa lihat ini sedang dibuatkan. Keren banget teman-teman. Bayangin lo lagi nyelam, terus lo lihat bayangan kota di dasar laut, tapi anehnya kota itu masih utuh. Nah, ini bener-bener hooknya. Ini sumpah, ini bener-bener bikin kita itu ketagihan, bikin kita itu pengen lihat terus teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini enaknya bikin prompt dari ChatGPT ini seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada konflik. Nih, namanya Herakleion. Dulu pusat perdagangan Mesir kuno, tapi lenyap kayak ditelan bumi. Nah, ini keren banget. Kemudian ada setelah hook ada konflik, setelah konflik ada twice. Nah, ini twice. Ini mereka nemuin gerbang batu dengan ukiran yang masuk jangan kembali. Dan anehnya, sinyal komunikasi mereka hilang tiap kali nyentuh gerbang itu. Sampai sekarang belum ada yang berani buka gerbangnya. Katanya Herakleion nggak tenggelam, tapi disembunyikan. Nah, ini benar-benar keren. Nah, kemudian ini belum selesai, ini masih ada prompt yang terakhir ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masukkan prompt yang terakhirnya seperti ini. Nah, ini kita akan mengubah teks tadi itu menjadi prompt image teman-teman. Nah, buatkan prompt untuk text to image dari skrip yang dibuat. Buat untuk setiap 3-5 detik dari estimasi ke seluruh durasi. Nah, ini kita langsung klik anak panah ini aja. Nah, ini teman-teman. Nah, ini di bagian awal ini kita akan mengubah narasi ini menjadi gambar. Nah, ini gambarnya ini yang berbahasa Inggris ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ini nanti kita bisa pilih teks ini. Kemudian di bagian, nah yang pertama ini kita bisa tekan lama, kemudian kita bisa klik yang salin.
ya, klik yang salin ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke Google Chrome. Nah, teman-teman sudah punya ya Google Chrome ya. Kemudian di sini teman-teman ketikkan Queen AI seperti ini ya teman-teman, tulisannya Queen AI. Nah, pilih yang gambarnya ini yang seperti ini yang teman-teman ya, paling atas sendiri ini teman-teman klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, sama seperti ChatGPT tadi. Ini nanti disuruh login dulu menggunakan akun teman-teman. Nah, ini silahkan teman-teman login dulu. Kemudian setelah login nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan teman-teman itu bisa klik yang ini, Image Generation. Nah, yang ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa langsung aja tempelkan yang tadi. Nah, yang tadi yang prompt pertama itu teman-teman tempel. Kemudian setelah ditempel, teman-teman klik yang anak panah ini, warna ungu ini. Nah, ini teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu ya. Ini kita coba lihat teman-teman. Pokoknya ini keren banget teman-teman ya. Ini ya sama, ini menggunakan AI lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini gambar penyelam ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke ChatGPT tadi. Nah, yang tadi yang pertama yang hook ini kan sudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke sini, awal konflik. Nah, ini sama, ini teman-teman bisa blok seperti ini, kemudian klik salin dan teman-teman balik lagi ke sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu bisa mengubah rasionya, rasio gambar, ukuran gambarnya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bisa 1 banding 1. Di sini pilih yang 9:16 ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tempel, kemudian klik ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kita sebenarnya bisa menggunakan yang 1:1 atau 9:16 teman-teman. Tapi kalau saran saya bisa pakai 9:16. Nah, ini gambarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini gambarnya keren banget. Kita balik lagi ke ChatGPT. Nah, tadi kan yang awal konflik. Kemudian di sini kita ke konflik meningkat. Nah, di sini teman-teman bisa nih. Nah, teman-teman bisa salin, kemudian teman-teman balik lagi ke sini. Langsung teman-teman tempel, klik ini. Nah, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Nah, nanti ini akan kita download teman-teman gambarnya. Caranya gimana? Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman klik gambarnya. Kemudian teman-teman klik yang tanda panah ini. Nah, ini sudah otomatis terdownload. Nah, ini teman-teman bisa klik yang gambarnya ini lagi, kemudian teman-teman klik yang tanda anak panah pojok kanan bawah ini. Klik 1 kali aja nanti sudah terdownload teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi yang ini, kemudian klik yang ini. 1 kali aja. Kalau udah klik yang gambarnya ini, nah nanti akan kembali. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke sini. Nah, di sini teman-teman klik yang ini, yang twice ini. Pokoknya sesuai urutan ya teman-teman, yang seperti ini klik salin. Kemudian teman-teman bisa pas tekan di sini, klik ini, kita tunggu terlebih dahulu lagi teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menambah gambar lagi bisa banget. Misalkan teman-teman masuk lagi ke ChatGPT, kemudian di bagian awal tadi, misalkan teman-teman kok gambarnya kayak kurang bagus misalkan. Teman-teman balik lagi, kemudian teman-teman bisa tempelkan lagi di sini. Tempel. Nah, ini teman-teman bisa lakukan beberapa kali ya teman-teman, karena ini gratis teman-teman. Teman-teman bisa generate. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa download lagi misalkan. Nah, kemudian yang ini yang terakhir kita download lagi. Nah, sudah ya teman-teman, kita sudah punya gambarnya. Nah, misalkan teman-teman mau menggenerate gambar lagi, boleh, silahkan teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah masuk ke galeri kita ya teman-teman. Nah, ini keren banget, yakin teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke galeri kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan yang namanya editing. Nah, ini editingnya nggak ribet teman-teman. Ini editingnya cuma tambal-tambal aja. Nah, caranya gimana? Nah, ini teman-teman silakan buka CapCut yang ini. CapCut yang ini ya teman-teman. Ini pasti teman-teman juga punya aplikasi CapCut ini, karena ini adalah editing yang paling teman-teman menurut saya. Kemudian teman-teman klik yang new project tadi dan masukkan ya gambar tadi teman-teman, yang foto tadi ini silakan teman-teman masukkan.
Nah, seperti ini teman-teman ya, fotonya sudah dimasukkan. Nah, ini sudah dimasukkan. Sebenarnya banyak foto itu nggak masalah teman-teman, tapi di sini ya saya hanya menyontohkan segini aja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri. Nah, kemudian seperti biasa di sini di CapCut ini ada watermarknya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini teman-teman kita balik lagi ke ChatGPT tadi. Nah, di bagian ini teman-teman, di bagian ini yang paling pertama ini. Nah, ini teman-teman bisa blok lagi seperti ini teman-teman. Teman-teman salin. Kemudian teman-teman balik lagi ke CapCut Pro tadi. Nah, di sini kita akan membuat narasinya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman masuk ke bagian teks ini. Kemudian text to audio. Nah, di sini teman-teman, ini kita menggunakan aplikasi CapCut lagi. Jadi keren banget nih teman-teman ya. Jadi keren banget ya teman-teman. Ini CapCut ini sudah memiliki fitur text to audio. Jadi ini menggunakan AI juga teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung aja tempelkan yang tadi. Nah, seperti ini, kemudian klik done. Kemudian teman-teman balik lagi ke ChatGPT. Nah, di sini teman-teman langsung gabung ke narasi yang kedua ini. Yang ini. Teman-teman salin. Kemudian teman-teman balik lagi ke sini. Nah, di sini di bagian bawah ini teman-teman kasih jeda seperti ini. Kemudian klik lagi. Nah, seperti ini. Teman-teman hapus tanda-tanda petiknya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman masuk lagi ke sini. Nah, di bagian ini teman-teman blok lagi. Kemudian teman-teman salin lagi. Nah, seperti ini. Masuk lagi ke sini, kemudian salin lagi ke sini, kemudian klik paste. Nah, kemudian ulangi lagi sampai semuanya ini tersalin teman-teman. Nah, ini sudah yang terakhir. Kita masuk lagi ke sini, kemudian kita tempel. Nah, seperti ini. Seperti biasa, tanda petiknya itu dihapus aja. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja klik done. Nah, kita pakai yang Budi ya. Bayangin, lo lagi naik. Langsung klik split ini teman-teman. Nah, kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman klik yang aspek ratio ini. Nah, di sini teman-teman klik yang 9:16. Nah, ini adalah resmi ya teman-teman untuk ukurannya aspek ratio ini seperti ini. 9:16. Nah, kemudian usahakan semua framenya itu sudah pas ya teman-teman seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini di bagian teks tadi. Nah, ini kita klik yang ini teman-teman. Teman-teman klik yang teksnya, kemudian teman-teman klik yang separate ini yang ada seperti tanda petik nih, separate ini. Nah, ini teman-teman klik lagi, pokoknya yang tandanya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini memisahkan antara teks dan juga audionya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan memendekkan yang namanya soundnya ini teman-teman, karena soundnya ini sedikit jedanya terlalu panjang teman-teman. Nah, ini kita edit manual. Ini gampang banget kok teman-teman untuk editingnya. Nah, misalkan seperti ini. Bayangin, lo lagi nyelam, terus lo lihat bayangan kota di dasar laut. Nah, ini kan ada jedanya. Ini kita perpendek aja teman-teman. Cuman caranya kita geser-geser aja. Klik yang split, kemudian kita geser. Nah, ini pasti teman-teman udah pada bisa ya, karena ini adalah dasarnya editing seperti ini. Ini cuma geser-geser aja teman-teman. Nah, pokoknya ulangi semua sampai semuanya ini selesai teman-teman ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa sesuaikan antara gambar dan juga suaranya ini. Jadi teman-teman bisa edit-edit lagi, geser-geser ya, tinggal geser-geser aja, sesuaikan sama suara narasinya itu ngomong teman-teman. Jadi cuma digeser-geser aja seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau sudah diatur, nah ini contohnya seperti ini teman-teman ya, sudah rapi seperti ini. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya ini teman-teman hapus dulu. Nah, ini yang tulisan ini nggak rapi, ini teman-teman hapus aja seperti ini. Nah, klik yang gambar tempat sampah ini teman-teman delete aja seperti ini semuanya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan menambahkan narasi lagi sesuai dengan narasinya yang sudah rapi ini. Nah, caranya bagaimana? Kalau sudah seperti ini teman-teman klik yang teks ini. Nah, di sini teman-teman klik yang ini nih, yang auto caption. Nah, ini teman-teman klik.
Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang ini, ada banyak. Misalkan yang ini, yang warna kuning ini. Kemudian teman-teman klik yang generate aja. Nah, teman-teman tunggu terlebih dahulu ya, nanti akan di-generate-kan. Nah, ini sudah teman-teman, sudah selesai. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini keren banget teman-teman. Ini sudah sesuai sama naratornya yang ngomong ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, sekedar info teman-teman, untuk editing biar tambah menarik itu teman-teman bisa menambahkan overlay. Nah, ini contohnya overlay kabut asap seperti ini. Nah, supaya lebih epic lagi teman-teman, silahkan teman-teman itu masukkan ya. Teman-teman saya sudah memasukkan ini kabut asap mentahannya. Nah, ini setelah teman-teman masukkan seperti ini, teman-teman klik yang mentahan kabut asap ini, kemudian klik yang splice ini. Nah, di sini teman-teman pilih yang .g ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman klik yang ini seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman efeknya. Nah, ini keren banget. Nah, ini teman-teman bisa duplikat aja ya teman-teman. Sebentar. Nah, duplikat aja biar semuanya itu terpenuhi seperti ini. Nah, seperti ini teman. Jadi ini terlihat seperti hidup teman-teman. Nah, ini keren banget. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa masukkan, ini penting teman-teman, nama channel kalian. Misalkan di sini, misalkan Fantasi Dunia misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian font ini teman-teman bisa pilih yang tebel-tebel teman-teman, biar kelihatan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa geser, taruh di bagian paling atas ya. Nah, seperti ini. Ini kecil aja teman-teman, nggak usah besar-besar. Ini kecil aja seperti ini. Nah, misalkan ditaruh di atas seperti ini. Kemudian teman-teman fullkan seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah ada watermark channel kita. Nah, di sini teman-teman tinggal kasih musiknya aja. Nah, musiknya ini teman-teman bisa dari sini, dari audio ini banyak sekali musiknya teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali musiknya, teman-teman bisa menambahkan di sini, atau kalau misalkan sudah ada, teman-teman bisa memasukkan dari folder teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Di sini saya sudah punya backsoundnya teman-teman, jadi teman-teman tinggal tambahkan aja. Di sini klik yang ini, folder ini, kemudian di bagian device ini teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan aja kalau misalkan teman-teman udah punya backsoundnya. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Nah, di split seperti ini, kemudian dihapus. Nah, kemudian untuk volumenya teman-teman atur sendiri. Pokoknya volume itu teman-teman jangan sampai melebihi volume narasinya. Jadi teman-teman bisa atur sendiri. Misalkan taruh di 50 atau 60% seperti ini teman-teman. Jadi pokoknya narasinya itu harus lebih jelas daripada backsoundnya teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman, langsung aja. Kalau sudah seperti ini kita langsung ekspor aja. Nah, untuk ekspornya di sini teman-teman itu yang bagian AI Ultra HD ini teman-teman matikan aja. Kemudian di bagian sini teman-teman langsung ekspor aja sesuai dengan arahan di sini. Langsung ekspor teman-teman ya. Nah, ini sedang mengekspor teman-teman, dan nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Bayangin, lo lagi nyelam, terus lo lihat bayangan kota di dasar laut, tapi anehnya kota itu masih utuh. Namanya Heraklion. Dulu pusat perdagangan Mesir kuno, tapi lenyap kayak ditelan bumi. Sampai penyelam Prancis nemuin patung raksasa, ada kapal, emas, dan ukiran aneh, seolah kota itu nggak pernah hancur. Tapi kenapa tenggelam? Mereka nemuin gerbang batu dengan ukiran yang masuk jangan kembali, dan sinyal komunikasi mereka hilang tiap kali nyentuh gerbang itu. Nah, kemudian untuk cara uploadnya seperti ini teman-teman ya. Nah, judulnya seperti di ChatGPT tadi, judulnya seperti itu. Kemudian ditambahkan tagar seperti ini teman-teman. Kisah nyata dan sejarah dunia seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian konten yang dimodifikasi itu silahkan teman-teman pilih ya, karena ini dibuat dengan AI teman-teman. Oke, mungkin seperti itu untuk cara uploadnya. Dan untuk waktunya teman-teman itu uploadnya itu kalau saya sarankan di sore hari, di sekitar jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu waktu-waktu yang saya sarankan untuk mengupload video short teman-teman.
Nah, itu dia cara bikin konten cerita sejarah yang bener dan gampang banget buat dipraktikin. Nah, buat kalian yang belum punya HP yang memadai untuk buat konten, karena banyak sekali komentar terkait performa HP yang kurang buat editing, saya akan giveaway sebuah HP yang sudah memadai sekali untuk editing. Karena sudah dilengkapi dengan penyimpanan 256 GB dan dengan RAM 12. Syaratnya like video ini, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan komen yang positif di kolom komentar. Pemenangnya akan saya kasih HP ini, sekalian saya akan ajarkan secara private gimana cara ngembangin channel YouTube sampai lolos monetisasi. Oke, mungkin segitu aja konten saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.